Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi. Belajar lanjutan yaitu baris dan deret geometri. Kalau kemarin kalian belajar tentang baris dan deret aritmatika, sekarang kita akan ke baris dan deret geometri. Langsung aja kita lihat apa bedanya gitu ya. Nah, baris itu apa sih? Baris kemarin adalah susunan angka-angka yang teratur dan memiliki pola yang sama. Berarti adalah baris adalah susunan angka-angka yang teratur. Yang memiliki pola yang sama ya. Terus di atas aja lah. Pola yang sama. Sedangkan deret adalah jumlah dari baris ya. Nah, gitu ya. Tapi sekarang ada kata geometrinya. Susunan angka-angka yang memiliki pola yang sama, sedangkan yang ini adalah deret adalah jumlah dari baris. Kita lihat sini. Apakah nomor 1 ini merupakan baris 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14. Kita lihat jedanya 3, jedanya 3, jedanya 3. Maka ini adalah susunan angka-angka. Polanya juga sama. Hanya saja polanya adalah penjumlahan. Nah, gitu ya. Apakah ini baris? Ya, ini baris. Tapi ini bukan baris geometri, ini baris aritmatika. Karena polanya penjumlahan. Pokoknya kalau polanya penjumlahan atau pengurangan, maka dia masuknya ke baris aritmatika. Sedangkan lihat ini, 5 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 40. Ini tambah 5, tambah 10, tambah 20 ya. Tapi nggak gitu, ini sebenarnya dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah, aturan dan polanya sama. Hanya saja yang ini menggunakan perkalian. Maka ini juga termasuk baris. Dan ini masuk ke geometri. Kalau perkalian ataupun pembagian masuknya ke geometri. Kalau penjumlahan atau pengurangan masuknya ke aritmatika. Sudah jelas ya anak-anak ya. Sedangkan yang ini 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40. Nah, ini mah gampang ya. Ini juga sama, kali 2 kali 2 kali 2. Ini merupakan jumlah dari baris. Maka yang ini masuk ke deret geometri. Ini udah dijumlah, beda polanya juga pakai kali. Kalau pakai bagi juga masuk ke geometri. Nah, untuk baris geometri ataupun deret geometri sendiri ini punya rumus ya. Rumusnya di sini. Nah, baris geometri kita sebut dengan U. UN adalah A dikali R per pangkat N min 1. Gitu ya. Sedangkan deret geometri adalah SN ya. SN yaitu adalah A dikali R per pangkat N min 1. Nah, beda ya. Ini pangkatnya di atas, yang ini pangkatnya di bawah. Seper R min 1. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan A dikali 1 diambil R per pangkat N seper 1 diambil R. Gitu. Apa bedanya? Kalau yang ini apabila R lebih dari 1. Nah, sini ada tanda mutlaknya ya. Sedangkan yang ini R kurang dari 1. Gitu. Nah, sebenarnya yang paling gampang ya, ini untuk semua R ya. Ini ada nilai mutlaknya, berarti tidak terpengaruh positif dan negatif gitu ya. Ini adalah untuk semua R. Untuk semua R yang memiliki nilai lebih dari 1, baik itu 2, 3, 4, 1,5, 1,4. Pokoknya kalau lebih dari 1 itu pakai ini. Min 1,4, min 2, min 3 semuanya pakai ini. Pokoknya lebih dari 1. Sedangkan yang ini untuk pecahan di bawah 1. Contohnya setengah, sepertiga, seperempat, min setengah, min 2, min 3 gitu ya. Jadi ini ada nilai mutlaknya, tidak terpengaruh oleh negatif ya. Atau bisa dibilang kalau kalian pengen paling gampang ya, yang ini untuk perkalian dan yang ini untuk pembagian. Gampangnya seperti itu. Ini biasanya untuk perkalian, sedangkan yang ini untuk pembagian. Nah, gitu ya. Terus ya. Nah, kita coba ke contoh soal.
Tentukan U6 dari baris geometri berikut 5, 10, 20, 40. Yang nomor 2, tentukan S6 dari baris geometri berikut 5, 10, 20, 40. Tentukan S6 dari baris geometri berikut 8, 4, dan 2. Nah, ini udah komplit ya. 3 rumusnya akan kita buktikan di sini. Nah, yang pertama U6 dari 5, 10, 20, 40. Yang ditanya U6. Kita lihat dulu anggota-anggotanya gitu ya. A-nya adalah suku pertama. A suku pertama yaitu 5. B adalah bukan B. Dia kita pakainya R yaitu rasio. Ini A suku pertama gitu ya. Sedangkan ini adalah rasio. Rasio didapat dari mana? Rasio didapat dari U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3 atau UN dibagi UN-1. Rasionya berapa? Rasionya kita ambil 10 bagi 5. Nah, 10 bagi 5, 2. Maka A-nya 5, R-nya 2. Gitu ya. R itu rasio ya. Terus kita hitung apa? UN. UN adalah A dikali R per pangkat N min 1. Nah, ini yang dikurangi pangkatnya ya teman-teman ya. Yang ditanya U berapa? U6. U6 berarti A dikali R pangkat 6 diambil 1 gitu ya. U6 adalah A-nya berapa A-nya? A-nya adalah 5. R-nya berapa? R-nya 2. 6 diambil 1, 5 gitu ya. Nah, 5 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 bukan 10 ya teman-teman ya. 2 pangkat 5 adalah 2 dikali 2 sampai 5 kali. Jadi ini 5 dikali 2 pangkat 5. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. 5 kali 32 berapa? 160 gitu ya. Maka ini kalau diterusin 5, 10, 20, 40, 80, 160 gitu ya. Maka U ke-6-nya 160. Itu tadi yang nomor 1. Sekarang kita sambung ke nomor 2. Yang ditanya adalah S ke-6 gitu ya. Kan kita udah tahu. Nah, tadi kan angkanya kebetulan sama ya, 5, 10, 20, 40. A-nya berarti sama, A-nya 5, R-nya berarti 10 dibagi 5 yaitu 2. Yang ditanya apa? S ke-6. Nah, gitu ya. SN apa rumusnya? SN kita pakai untuk yang perkalian karena R-nya 2 lebih besar dari 1. Ini kan dikali 5 ke 10 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Nah, kita pakai yang itu. Yaitu A dikali R per pangkat N min 1 seper R diambil 1 gitu ya. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 5. R-nya berapa? 2. N-nya berapa? 6. Diambil 1. Nah, gitu ya. Seper R diambil 1. R-nya berapa? R-nya 2. Diambil 1. Nah, 5 dikali. Ini bukan pangkatnya yang diambil, tapi nilai setelah dipangkatin baru diambil. Beda sama tadi. Tadi satunya di atas kecil, yang ini satunya besar. Jadi 2 pangkat 6, 2 kali 2 4, kali 2 8, 16, 32, 64. 64 diambil 1, seper 2 diambil 1, 1 ya. Gitu ya. 5 dikali 1 nggak ada artinya ya kalau pembagian. 64 diambil 1, 63. Berarti hasilnya 5 kali 6, 300 ya. 5 kali 60, 300 maksudnya. Kali 3, 15. Maka hasilnya 315. Gitu ya untuk nomor 2. Nah, itu tadi untuk nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Tentukan S6 dari baris geometri 8, 4, dan 2 dan seterusnya ya. Berarti 8, 4, 2 dan seterusnya. Maka kita cari A, suku pertamanya 8, R-nya adalah U2 dibagi U1, 4 dibagi 8. 4 dibagi 8. Disederhanain jadi 1/2. Nah, ini adalah ciri-ciri pembagian, lihat nih. 8 ke 4 berarti dibagi 2 ya, atau dikali 1/2. Biasanya sih kita nulisnya kali 1/2 ya, kali 1/2. 8 kali 1/2 4, 4 kali 1/2 2. Maka A-nya 8, rasionya 1/2. Karena nggak bisa nulis pembagian juga, jadi kita tulisnya 1/2.
tapi ini bentuk dari pembagian. Maka kita cari S ke-6 ya, S ke-6 yang ditanya. Sn-nya rumusnya yang sampingnya tadi. Nah, Sn-nya rumusnya adalah yang ini, maaf. Sn-nya adalah yang ini. Yaitu A dikali 1 diambil R per pangkat N seper 1 diambil R gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya 8 gitu ya. Satunya tetap R pangkat N. R-nya berapa? Setengah. N-nya berapa? 6 gitu ya. Seper 1 diambil R-nya setengah. Nah, gitu ya. Nanti sambil ngerjain kita sambil lihat ke kanan ya, sambil lihat ke pojok berpikir. Nah, di sini teman-teman hitung dulu nih. 8 dikali 1 diambil setengah pangkat 6. 1 ini dua-duanya dipangkatin ya. Kalau bentuk pecahan dipangkatin, ini dua-duanya dipangkatin. 1 dipangkatin 6 jadi 1 ya, tetap ya. Nah, gitu ya. Harusnya nggak usah pakai kurung tadi. Nah, sekarang 2 pangkat 6. 2 kali 2 4, 8, 16, 32, 64 gitu ya. Nah, seperti itu ya. 1 diambil setengah. Nah, 1 diambil setengah gampang ya, teman-teman ya. Bisa kan? 1 diambil setengah langsung aja setengah ya, atau saya buat aja. 1 itu 2 per 2 diambil setengah. Ya, seperti itu ya. Lanjut ya. 8 dikali 1 diambil 1 seper 64. Nah, ini bisa teman-teman buat ini bisa kalian teman-teman buat 64 per 64 gitu ya. Atau bisa juga dengan cara yang lebih cepat. Nih, kan kalau teman-teman lihat ke sini. 1 diambil 1 seper 64 itu kan 64 per 64 satunya ya. Diambil 1 seper 64. 64 diambil 1 3 per 64. Atau bisa pakai cara cepat, yaitu 64 diambil 1 berapa? 64 bawahnya ini 64 ya. 64 diambil 1 63 per 64 udah. Gitu ya. Kalau diambil 1 seperti itu ya. Misalnya 1 diambil 3 per 5. Nah, ini berapa? 5 diambil 3. 2 per 5. Gampang ya. 1 diambil 7 per 100. 100 diambil 7. 93 per 100. Gampang ya, teman-teman ya. Tapi itu hanya berlaku apabila 1 diambil pecahan. Nah, jadi yang ini langsung aja ya. 8 1 diambil 1 seper 64. 64 ambil 1 63 per 64 gitu ya. Dibagi 2 per 2 diambil setengah ya hasilnya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Angkanya agak sulit tapi nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Nah, di sini 8 sama 64. Saya sederhanain aja ya. Ini 64 bagi 8 itu kan 8 ya. Ini 1, ini 8. Jadi 63 per 8 gitu ya. Dibagi setengah. Nah, 63 per 8 dikali 2 per 1. Nah, 2 bagi 8 1 per 4. Hasilnya adalah 63 per 4. Atau bisa kita bilang hasilnya adalah 15 3 per 4. Nah, seperti itu ya. Agak sulit ya, teman-teman ya. Yang pecahan gitu ya. Coba aja kita buktikan di sini. 8 4 2 pasti ini 1, pasti ini setengah, ini pasti 1 per 4. Setengah ini 2 per 4 ya, sama aja ya. 8 tambah 4 12, 14, 15, 2 tambah 1 3 per 4, 15, 3 per 4. Begitu juga bisa sih sebenarnya. Cuman pakai, kalau angkanya lebih besar sulit untuk diurutkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap belajar ya, anak-anak.